Mari kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan ya. Pak Marlon, Ibu Vero, terima kasih. Pak Sinaga, juga kawan-kawan dari tim profetik ya. Pak Daniel, Pak Yana, dan juga putra dari Pak Marlon ya. Terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, begitu baik. Kita memasuki minggu-minggu Natal yang luar biasa. Saya sudah beberapa kali menghadiri undangan Natal dan pertama kali juga saya menikmati Natal dalam suasana on-site. Setelah hampir 2 tahun kita tidak merayakan Natal dan luar biasa saya merasakan rasa dan sukacita yang amat dalam menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun kita lalui dan ini adalah minggu-minggu Desember ya. Suasananya hujan, dingin dan kita merasakan damai sejahtera yang turun dari surga memelihara hati dan pikiran setiap kita. Sepanjang tahun 2021 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang hadir hari ini ataupun yang di rumah, kita fokus kepada Efesus 4 ayat 13, bagaimana kita bersatu, kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan dan juga keserupaan dengan Kristus. Hari ini saya mau berbagi tentang kasih Tuhan yang menawarkan kepada kita kelegaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menikmati perjalanan firman setiap hari, saat teduh, kemudian dengan kompak kita doa bersama-sama, ada kerinduan setiap pagi ya. Saya mendengar sendiri bagaimana sahabat-sahabat kompak itu setiap pagi bertemu, berdoa bersama-sama. Saya mengalami juga kerinduan yang sama, saya berdoa bersama-sama setiap pagi. Enggak hanya seminggu sekali, bahkan setiap pagi dengan kompak-kompak yang saya punya. Dan di situ saya merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Nah, hari ini saya mencatat di dalam saat teduh dan perenungan saya sepanjang bulan November dan Desember ini, yaitu di dalam Matius 11 ayat 28-30. Saya sudah berapa kali berbagi di komselnya KDW ya, Pak Tepi dan Bu Trise yang ada Natal, di komsel Pak Heri, di komsel di Beverly dan di beberapa pertemuan. Saya melihat bahwa apa yang sedang terjadi di kehidupan umat orang percaya itu yaitu apa? Letih, lesu dan berbeban berat. Ada yang bilang, Bapak enak ya melayani Tuhan, nggak pernah letih lesu, kelihatannya selalu semangat, selalu ketawa-ketawa, selalu nyanyi lagu kesukaan saya, hati yang gembira adalah obat. Saya nyanyi itu aja kalau ada kesulitan apapun. Terus saya bilang, sebenarnya salah. Berdasarkan survei, riset, siapa sih orang yang paling stres, paling beban berat? Ternyata yang menduduki nomor 1 dan 2 adalah hamba Tuhan dan para konselor. Ini termasuk siapa? PKS, pelayan-pelayan Tuhan. Karena apa? Mereka menerima cerita-cerita kehidupan yang letih, lesu, dan beban berat. Kadang-kadang mereka sendiri ketika letih, lesu, dan beban berat datang menghinggapi hidup mereka. Mereka tidak punya teman. Mereka tidak punya tempat untuk mencurahkan itu. Sehingga bebannya begitu besar. Sehingga sementara dia melayani Tuhan, di dalam kehidupan nyata, dia berurusan dengan keletihan. Bahkan kecapean yang luar biasa, exhausted, kemudian banyak yang gugur di dalam perjalanannya. Hari ini saya
percaya tidak kebetulan di akhir tahun 2021, di mana kita sudah menjalani bersama-sama situasi yang sangat menekan di dalam masa pandemik. Kita menjadi manusia ciptaan baru yang selalu pakai masker di mana-mana ya. Sehingga kalau kita marah orang nggak tahu ya. Kita sedang sebel, orang juga nggak melihat ya. Sebaliknya orang yang kita sedang sukacita pun orang susah menangkapnya. Karena semua tertutupi masker. Sehingga banyak dusta di antara kita. Bersyukur ya, orang-orang marah sekarang nggak ketahuan. Kenapa? Pakai masker. Nah, namun demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ada dimanapun ya, yang di rumah. Menyadari bahwa kita ini bisa stres, bisa letih lesu, bisa berbeban berat. Sekalipun kita melatih tubuh kita disiplin. Doa pagi saat teduh, tetapi Bapak Ibu saya harus jujur katakan, kita juga perlu keseimbangan. Nah sepanjang tahun depan nanti fokus kita akan bagaimana kita hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. Kita tahun depan akan mencapai gimana kehidupan seimbang antara spiritual, fisik, jasmani, dan juga mental atau jiwa. Nah hari ini saya mulai dengan sharing sedikit yaitu tentang manajemen kehidupan. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ayatnya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Ya, mungkin di slide TV kecil boleh ditampilkan juga, monitor. Nah, ini perkataan Yesus yang sangat fenomenal. Di dalam Matius 11 ayat 28 ya. Dan kita mungkin sudah sering membaca dan kita sering dengar khotbah tentang ini. Tapi hari ini saya tergerak kembali mengingatkan bahwa ada kelegaan yang akan kita terima kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Sang Sumber pemberi damai sejahtera, ada keletihan kita diangkat, kemudian beban-beban yang menekan kita akan dilepaskan. Ada seseorang bercerita sama saya, Pak, saya suka nonton TV sampai malam jam 12, seorang mahasiswa. Kemudian besoknya ujian, dia belajar sekedarnya, kemudian bahkan tidurnya sampai jam 1 karena nonton film kesukaannya. Kemudian dia pergi ke kantor, ke kampus, ujian buru-buru naik sepeda motor, karena kelihatan macet dia melawan arus. Dan kemudian dia menabrak sepeda. Orang yang marah-marah dan akhirnya dia terlambat masuk ujian. Kemudian dia cerita, Pak saya sedang menanggung beban. Kuk, saya bilang, itu kuk siapa? Kaget dia bilang, maksud Bapak, itu bukan kuk yang Tuhan maksud, itu kesalahanmu sendiri. Karena engkau nggak mengatur hidupmu, besok ujian mestinya kamu belajar sebagai mahasiswa. Apalagi tidur yang cukup, bangun pagi menyembah Tuhan, memprioritaskan kerajaan Allah. Saat teduh kemudian sambil bernyanyi, hati yang gembira ke kampus, ikutin aturan, ikutin ujian. Kalau kamu sudah melakukan dengan benar, dan di situ kamu masih menanggung beban, kuk, itu kuk yang harus ditanggung sebagai murid Tuhan. Tetapi bukan karena kesalahanmu. Yang sebenarnya adalah engkau tidak mengatur hidupmu, tidak mempersiapkan dengan baik, kemudian engkau menganggap itu beban dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kisah ini kita alami dalam bentuk yang lain. Kita berbeban berat, misalnya masalah ekonomi. Sesungguhnya persoalan adalah kita tidak sungguh-sungguh
mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita tidak mencukupkan. Kita tidak sungguh-sungguh datang sama Tuhan, mengelola dengan baik, tetapi kita merasa Tuhan gak cukup, ini aku berbeban. Dan sharing saya berikut ini akan mengupas. Ada banyak beban-beban yang tidak perlu kita tanggung dan dengan mudah kita selesaikan. Tapi ada beban, ada kuk yang Tuhan berikan kepada kita, yang memang harus kita tanggung. Disitulah sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan beri. Apa penyebab letih dan lesu dan berbeban berat? Ini data yang saya ambil sangat konservatif, data lama. Saya sudah melakukan verifikasi dengan beberapa psikiater. Ini jauh lebih tinggi di masa pandemi ini. Di dunia ini Bapak Ibu ada sekitar 800.000 orang meninggal setiap tahun karena bunuh diri. 800.000, ini angka ini diperkirakan meningkat, luar biasa. Setiap detik 40 orang meninggal dunia, bunuh diri. Jadi kalau saya hari ini bicara 45 menit, bayangkan 40 detik 1 orang, 4 menit 10 orang. Sudah banyak yang bunuh diri. Selesai khotbah ada berapa ratus orang yang bunuh diri karena depresi, karena stres. Di Indonesia angkanya mencapai 15,6 juta penduduk yang mengalami depresi. Hanya 8% yang datang kepada profesional, psikolog atau psikiater. Lainnya berjalan hidup dengan stres, memikul beban yang kian syarat. Itulah keadaan sekitar kita yang percaya tidak percaya, angka ini akan semakin meningkat. Kesendirian akibat pandemi, kita kehilangan teman-teman dekat, kita tidak lagi bisa melihat senyuman dan wajahnya, dukungan dan tepukan tangan di pundak kita, pelukan memberikan dukungan, enggak lagi kita rasakan. Itu membuat kita merasa menghadapi beban sendiri, terasa berat, sangat berat. Dunia sudah berubah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita uji apakah kita mengalami letih, lesu, depresi. Apakah kita mudah marah? Kita mencari, merasa tak berdaya dan putus asa. Kehilangan minat untuk beraktivitas, makan sulit konsentrasi, kehilangan energi, selera makan berkurang dan berat badan merosot. Kalau yang sakit biasanya bisa merosot. Jadi ketemu sahabat saya, cerita, Pak, saya sakit dulu. Tapi setelah saya sakit naik 11 kilo, bonusnya 1 kilo. Haleluya, kalau sudah fit kembali memang beban ideal kita muncul, tapi ideal yang kita punya sebenarnya bukan ideal sehat ya. Dan kita harus menjaga kesehatan. Kemudian perubahan jam tidur, tidur berlebihan, bangun pagi yang tidak bisa tidur semalaman, mengalami sakit-sakit yang tidak jelas, kadang-kadang benci pada diri sendiri. Kok saya jadi gini ya, misalnya. Perilaku berubah, mencari pelarian, mudah marah, emosinya sudah memuncak di ubun-ubun, sehingga kalau di jalan mobil kita disentuh sedikit, diserempet sedikit, atau di kantor ada orang gak senang membuat kita marah, kita meledak. Kenapa? Semua sudah menumpuk, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, sehingga siap meledak. Orang seperti ini sangat berbahaya.
Kondisi seperti ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Sebenarnya kita sedang stres, sebenarnya kita letih dan lesu, kita berbeban berat. Kita seolah-olah aktivitasnya normal, kita semuanya kelihatan baik, tetapi diri kita sedang digerogoti dari dalam keropos. Bahkan secara kesehatan, inilah penyebab utama diri kita itu sakit. 90% sudah disebutkan dokter. Kita sering dengar artikel dan membaca bahwa psikis keadaan jiwa kita sangat menentukan kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita cek diri kita. Apakah kita benar-benar mengalami keadaan dalam Kristus? Atau kita sedang punya beban-beban yang rasanya kita nggak tahu. Kok saya sekarang sensi? Orang nggak negur saya saja saya marah. Nggak disapa, berpikiran macam-macam. Orang bicara di luar, lihat kita diam begini. Orang itu lagi membicarakan saya. Ketahuan saya diam. Saya curiga terus. Pasangan kita lagi WA-an malam-malam curiga. Semua dicurigai. Hidup yang seperti ini seperti telur di ujung tanduk. Stres, letih lesu dan berbeban berat. Tidak terkecuali para pelayan Tuhan. Karena itu kehidupan yang seimbang, yang seutuhnya diatur dengan baik menjadi kata kunci. Kehidupan kita bisa tenang dan diandalkan. Matius 11 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk. Kuk yang dari Tuhan. Dikatakan apa Bapak Ibu? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kuk ini adalah kalau Pak Sian kemarin cerita sapi, kemudian dikasih kuk, tapi itu perjalanan zaman dulu. Tapi kalau kuk ini biasanya untuk membajak sawah. Dan kita dipasang bersama dengan sapi yang sudah senior. Jadi setiap kita harus punya beban yang dari Tuhan, yang kita jalani. Nah, beban itu apa? Dikatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kata kuncinya apa? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan lembut kayak orang Jawa, tapi tamunya pulang gondok ya, kayak belangkon itu. Depannya ramah, ini tidak sama. Ini contoh negatifnya adalah depannya ramah, tapi tamunya pulang marah-marah, mendemburi. Tidak seperti itu. Lemah lembut adalah sikap hati yang begitu gampang ditegur, yang begitu gampang dinasihati, sehingga Pak tidak mempertahankan egonya. Kalau salah ditegur, terima kasih. Kalau dipuji, terima kasih. Sewajarnya terima kasih. Bapak kelihatan lebih langsing ya. Enggak masih belum. Pengen apa? Pengen dipuji lagi itu. Tapi kalau bilang, Bapak langsing, terima kasih ya. Wajar kita terima. Pujian seringkali menjatuhkan kita. Kenapa? Kita pengen lagi. Bapak khotbahnya bagus ya. Masa sih? Coba di mana bagusnya? Pengen dengar lagi kan? Pengen dengar lagi. Sombong. Itu enggak lemah lembut. Sama juga kalau ditegur. Dia membela diri. Dia melihat kesalahan orang lain, kamu nggak sebagus, kamu juga sama, ini. Nah orang yang kayak gini nggak pernah mencapai damai, tenang hidupnya. Hidup ini harus mesti sadar, kita lemah lembut, nggak pernah sempurna. Ada orang lain yang selalu lebih baik. Kalau kita dikasih kebaikan, kesempatan melayani, dapat hal-hal yang baik, mari kita bersyukur.
Jadi Bapak Ibu ingat, apa yang menghancurkan kita? Yaitu kalau kita tidak lemah lembut, artinya apa? Kita ingin dipuji terus menerus. Itu makanan daging yang menghancurkan hidup kita. Bilang kiri kanan, makanan daging itu egois. Lupa diri. Sampai banyak lagunya, lupa. Gitu. Siapa dia? Kita ini diterima oleh Yesus, pengampunan oleh Yesus. Apa yang kita capai, itu karena kasih Tuhan. Jangan pernah sombong. Lemah lembut berarti apa? Ini semua bukan milik kita. Pelayanan yang kita capai pun itu karena kita mau dibentuk oleh Tuhan. Lainnya milik Tuhan. Akan tiba saatnya kita digantikan oleh siapapun yang Tuhan mau. Kapan? Anytime. Kekayaan yang kita punya tidak bisa menjaga kita juga. Ketika kematian menjemput dan itu kapan saja, maka semuanya akan kita relakan. Lemah lembut adalah kesadaran bahwa apa yang kita punya, semua datangnya dari Tuhan. Dipuji tidak menjadikan kita lebih tinggi. Yesus dipuji tidak jadi lebih mulia. Enggak, dia tetap raja di atas segala raja. Enggak dipuji, enggak turun derajatnya. Ketemu orang besar tidak minder karena kita tahu kita itu anak raja ditebus. Ketemu orang kecil tidak sombong karena kita sama dengan mereka. Hanya kita mendapat kasih karunia Tuhan, mengenal kebenaran dan diangkat. Sehingga hidup kita tidak lagi membawa beban-beban yang tidak perlu. Yang kedua, rendah hati. Bapak Ibu, rendah hati adalah kunci. Sementara tinggi hati adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Di akhir tahun ini saya mengajak kita semua melihat ke belakang dan bersyukur. Tuhan yang melakukan bagi kita. Tuhan yang menjaga bagi kita. Kalau engkau bisa memberi banyak, bersyukur. Kalau engkau bisa memberi, bersyukur. Tuhan menjaga hidup kita. Mengingatkan kita. Karena itu, Pikul Hakuk berbicara sesuatu yang kita tanggung sekalipun. Bukan karena kesalahan kita. Yuk, pahami itu Bapak Ibu. Ini bukan kesalahan kita, tapi orang memfitnah kita. Orang tidak suka sama kita. Orang menyalah mengertikan kita. Di situ kita memilih, saya terus melayani atau enggak. Banyak orang berhenti melayani ketika diuji kemurniannya. Dia enggak salah difitnah. Dia enggak salah disalah mengerti. Dia enggak salah dituduh. Dia bisa membela diri, itu haknya dia. Tetapi dia juga sebaliknya bisa berterima kasih, Tuhan. Aku merasakan penderitaan yang kau tanggung. Engkau begitu bersih, tidak ada kesalahan. Tetapi engkau pun mengalami fitnah. Aku tidak ada apa-apanya. Aku ini orang yang sering salah. Sering mengambil keputusan salah. Masih bergumul masalah kedagingan, kehidupan. Jadi saya pantas menerima hal-hal seperti ini. Beri aku kekuatan Tuhan. Beri aku kasih karunia-Mu untuk tetap mengasihi. Bahkan orang yang menyalah mengertikan saya. Bahkan orang yang membenci saya. Ajar aku untuk bisa mengasihi dengan tulus. Seperti kasih yang kau ajarkan. Yaitu kasih yang tanpa syarat. Seperti perintah baru yang kau katakan di dalam Yohanes 13. Kasihilah sesamamu, bukan seperti engkau mengasihi diri sendiri, tetapi seperti Kristus mengasihi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, belajarlah lemah lembut dan rendah hati. Karena dikatakan kita akan mendapat
kelegaan. Pak Jokowi, presiden kita pernah berkata seperti ini, taruhlah dirimu pada posisi yang paling rendah, sehingga orang lain pun tidak pernah bisa merendahkan lebih rendah dari itu. Saya baca ayat itu, tulisan itu, quote itu, saya pikir, wow, sanggupkah kita seperti itu? Tidak sakit hati, tidak apapun, apa yang sebenarnya dibela oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, catatan saya, bagaimana kita memperoleh kelegaan dan ketenangan. Nomor satu, mari kita menjaga mood. Kalau di dalam bahasa manajemennya disebut emotional quotient, daya tahan emosi. Itu jauh lebih penting dari intellectual quotient, daya tahan atau IQ. Karena emosional adalah kesanggupan kita menghadapi tekanan. Ketika ditekan, makanya di dalam kita rekrutmen perusahaan, orang karyawan kan selalu siap bekerja dalam tekanan. Maksudnya apa? Ketika tekanan datang, dia bisa memelihara moodnya, hatinya gembira. Ciptakan suasana hati yang gembira, bersukacitalah senantiasa hati yang gembira. Saya suka Pak Tepi, suka nyanyi lagu ya. Pak Tepi kalau nyanyi ini dalam irama reggae keren banget. Ada satu part ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, saat ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, Bapak Ibu, ketika tekanan datang, coba bangun pagi, mainkan musik itu. Ada satu sobat, hati yang gembira. Tiba-tiba mood kita jadi tenang lagi. Ketika kita stres di kantor pulang, jangan bawa stres ke rumah tangga kita. Istri kita bukan untuk terima stres di kantor. Masalah kantor selesai, besok saya hadapi lagi. Dan finish di rumah. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita nyanyi sama-sama. Bangkit berdiri, satu lagu. Tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Oh, katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita beri tepuk tangan, silahkan duduk Bapak Ibu. Nah ini, nyanyikan lagu itu. Itu yang disebut dengan memelihara mood kita. Lagunya tentu tidak harus lagu ini. Bangun pagi, malam-malam lagi susah, enggak usah pikir masalah. Berhenti, kita udah doakan Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidupku. Engkau buka jalan, sekarang selesai masalah itu bagiku.
Aku percaya Engkau menolong. Sekarang aku mau bersuka cita. Angkat pujian, lagu reggae. Wah. Di kamar saya pagi-pagi malam ketika saya lagi melihat beban pekerjaan, tugas-tugas yang tidak selesai, saya memilih nyanyi itu kepada Tuhan. Hati yang gembira, itu obat. Dan ketika semuanya sukacita, satu persatu masalah, yuk diselesaikan. Bukan kita lari dari masalah nyanyi-nyanyi, minum, mabuk. Itu dunia lakukan. Kita enggak, kita menjaga mood hati kita. Hati yang fokus kepada Tuhan. Kemudian kita apa? Kita hadapi itu kembali dengan tenang. Yes, ada hikmat ini. Yes, masalah ini selesai. Ya, masalah ini selesai. Tiba-tiba kita sudah ada di ujung. Wah, Tuhan Kau menemani aku ketika aku gembira. Yang kedua, memikul kuk dengan lemah lembut dan rendah hati. Ini kunci luar biasa. Rendah hati kita pikul, ya ini enggak salah, saya tanggung, haleluya. Salah pun, apalagi kalau salah, ya nikmati. Yang kedua, kuk juga berarti melayani sesuai dengan kasih karunia dan panggilan. Orang yang enggak melayani enggak bertumbuh. Seringkali ketika orang susah masalah kehidupannya, yang dilakukan apa? Pergi melayani. Kemarin di Komsel cerita, sahabat kita di salah satu anggota Komsel cerita, wah saya sedang stres, gini-gini ada persoalan. Tiba-tiba diajak melayani orang yang punya masalah sama. Kemudian dia menggunakan hikmat Tuhan, bercerita, orang itu tertolong. Tiba-tiba apa? Roh yang sama melembutkan hatinya. Oh saya dipakai menolongnya. Siapa yang sedang kesulitan keuangan? Jangan berhenti di situ, minta hikmat Tuhan. Coba berbagi. Mungkin sedikit yang kita punya berbagi. Manusia dibagi dua golongan Bapak Ibu, pengambil dan pemberi. Saya mau sungguh-sungguh berdoa, jemaat Abalaf dimanapun berada di Cikarang ini, menjadi orang-orang pemberi. Kita ini kerja di kantor, kerja dulu sebulan baru terima upah. Kita memberi. Kita datang dengan memberi. Beribadah dengan ucapan syukur dan apa? Korban pujian. Korban itu apa? Sekalipun hati kita gundah gulana, memilih memuji Tuhan. Memilih menikmati drumnya Pak Yana, menikmati musik Joy, menikmati Pak Tepi yang nyanyi. Ya, kalau Pak Tepi nyanyi, hati saya gemetar. Lagunya itu keren, kita coba berendang ria. Saya bilang, kapan ya ibadah kita ini sukacita kayak dulu lagi? Makanya saya kalau ibadah senang duduk di depan nyanyi, saya menikmati sungguh-sungguh. Dan itu bukan hanya di sini. Jadi kalau orang pulang gereja terus nganggap, saya lebih rohani, bertobat. Karena di gereja kita mendapat inspirasi, pulang dipraktekkan. Ini enggak hanya kita sukacita di sini pas hari Minggu, pas retreat, pas champion gathering, enggak. Di rumah, ketika ada kesulitan nyanyi. Ada satu sobat terus gitu. Pokoknya engkau enggak pernah sendiri Bapak Ibu. Yang keempat, fokus kebaikan Tuhan. Ampuni kesalahan orang lain. Lihat Yesus mati di kayu salib, jangan pernah lupa itu. Engkau ditebus, aku ditebus, saya diampuni. Bukan karena kehebatan saya. Unlimited grace. Semua kita lakukan untuk masuk surga tidak mungkin. Berbuat baik dari lahir sampai mati tidak bisa beli tiket surga. Tapi Yesus mati untuk kita. Dan kita berbuat baik karena sadar kita dikasihi, bukan untuk mendapatkan surga. Jangan salah. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Yang paling penting dalam kehidupan manusia itu dibawa ke dalam kehidupan yang kemenangan sudah dilakukan oleh Kristus. Jangan hal-hal kecil mengubah fokusmu. Mari kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Ampuni orang yang bersalah kepada orang yang lain. Yang kelima, dikit lagi. Yang tidak bisa berubah, terimalah dan bersyukur. Ubahlah yang bisa berubah, yang bisa diubah. Ada keputusan yang salah, tidak usah berlarut-larut menyesali. Saya salah Tuhan, saya fokus yang bisa saya perbaiki. Bisnis salah, selesai.
cut loss, puji Tuhan, saya perbaiki berikutnya. Apalagi, ada yang bilang di bimbingan pranikah atau di pelayanan pernikahan, saya salah menikah Pak. Wah, itu saya harus tanya Pak Sian dulu ini. Karena jawabannya bisa salah juga. Tapi gini, menikah salah, memperbaikinya gimana? Bukan menikah lagi, bukan. Kalau orang di luar sana cerai menikah lagi, kita enggak. Dulu salah karena kita enggak ikut bimbingan pranikah. Kita ngikutin cara yang kita tahu. Kita rendah hati belajar kembali. Kepada konselor pernikahan, kepada gembala pernikahan, kepada para pembimbing pernikahan di tempat ini. Kita beri tepuk tangan untuk pembimbing-pembimbing pernikahan. Keren. Kesalahan yang ini memperbaikinya beda. Yang lain boleh lupakan. Kalau keluarga, yuk kita bawa ke tengah Tuhan. Ciptakan kebahagiaan. Dulu salah mungkin kita tidak mengikuti tahapan-tahapan, dimuridkan dengan baik. Ya sudah salah. Ketika saya menikah, saya melayani Tuhan sejak masa muda dan mempersembahkan hidup. Tetapi semua ilmu itu enggak laku di pernikahan. Teori-teori enggak laku, prakteknya terlalu berat. Ini benar ini. Dan enggak hanya saya yang bilang, oh berat sekali. Wah begitu, hati saya mikir apa saya salah menikah gitu ya. Saya pernah memikir seperti itu. Tapi untunglah saya mengerti jalan yang benar. Saya harus belajar. Ikutlah saya bimbingan pranikah sesudah menikah. Benar ini. Jadi pelajaran bimbingan pranikah saya ikutin lagi. Bukan lagi, karena memang belum pernah. Saya ikutin, oh iya saya salah. Gak cukup sekali, saya ikut 2 kali, kemudian saya ikut namanya post married for life, pernikahan seumur hidup. Saya mengakukan persis di buku itu, sewaktu itu pemuridnya Pak Sian. 13 kali, setelah itu ditambah lagi 13 kali pertemuan untuk calon leader. Habis itu saya harus memberikan pelajaran 2 kali. Jadi bayangkan, saya sama Pak Sian itu ketemu 26 kali sama Bu Yeni, kemudian saya memuridkan lagi ketemu 26 kali. Saya buka lagi kelas untuk jemaat-jemaat di gereja di luar, jadi orang JPCC, orang GKPB. Saya nekat saya lakukan pemuridan dan mereka luar biasa diberkati sampai sekarang menjadi sahabat-sahabat saya. Penentuannya GKPB, kemudian orang JPCC, ada orang GBI. Itu kenapa saya merasa dulu salah. Bukan salah memilih orang, tapi salah tidak mengikuti tahapan-tahapan. Apakah saya bisa merubah? Saya rubah. Jadi yang salah tidak usah diingat-ingat, lupakan. Lupakan yang telah lalu, kan ada lagunya. Mondang pada tujuan, ya udah lupakan. Jangan gitu, seandainya. Capek deh. Engkau hidup di masa lalu. Bilang kiri kanan, lupakan yang telah lalu ya. Mari kita mengarahkan kepada Kristus. Keren di depan kita. Keren ya, fokus. Kesalahan-kesalahan yang lalu, kesalahan orang lain, tidak usah diingat-ingat. Yang terakhir Bapak Ibu, tidak semua hal bisa kita kontrol atau kendalikan. Respon hati kita yang kita bisa jaga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan, menjaga hati. Tanggal muda menjaga hatinya mudah, ya kan? Lagi habis terima gaji. Tanggal 15 problem mulai muncul. Tanggal 25 ini yang gajinya bulanan ya, sudah memakai stok Indomie. Di situ tiba-tiba sensitif. Istri salah ngomong, meledak. Kenapa? Enggak menjaga hati. Hatinya tergantung dari rupiahnya. Bilang kiri kanan, itu bahaya. Ya, kalau orang lagi capek, kerja, kemudian pulang ke rumah, istri ganggu.
Pak ini kemana-mana. Terus kita kehilangan kontrol. Itu bahaya. Mesti kita tetap cool, apalagi sama istri kita. Oh ya gimana, boleh nggak tunggu sebentar, tak selesaikan ini. Di pelayanan ketika padat menekan, beban. Stretching, tarik nafas panjang, jaga hati. Jaga hati. Bulan Desember ini banyak kegiatan. Dan tanpa sadar, saya mencatat Bapak Ibu, sejak dari mahasiswa sampai sekarang, pola iblis itu sama. Ketika retreat, ketika lakukan ini semua ada panitia yang kerja keras, tapi ada yang nggak terlalu bekerja, ada yang diam-diam saja. Yang kerja keras, nggak menjaga dirinya, hatinya dengan segala kewaspadaan, ada celah. Iblis bisik dia, kamu itu dibodohi loh, kamu kerja kayak gini-gini, yang dapat kehormatan, yang dipuji nanti bukan kamu. Sensitif muncul, hatinya nggak dijaga. Habis retreat, habis banyak pertobatan, habis membaptis orang, pecah. Dia bilang, saya tidak mau melayani lagi. Kenapa? Tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau engkau capek, tahan, berhenti, komunikasikan, bagi. Kalau engkau mau melayani, layani dengan sukacita. Ketika orang lain tidak melihat yang Anda lakukan, yang lain tidak adil, belajar bersyukur, komunikasikan. Sehingga hatinya tetap gembira. Lebih baik kita ini bersukacita terus. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi ku katakan di dalam Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Itu implementasinya. Bukan bersukacita kalau sedang dipuji. Sedih kalau dikritik orang, enggak masalah dikritik. Kalau engkau pembicara habis khotbah, tiba-tiba bilang ini, wah khotbahmu hari ini beda ya, kamu gak persiapan ya, padahal dia udah doa siap, tapi ya gak menarik mungkin, karena gak menjawab kebutuhan, ya bilang aja, terima kasih ya, selesai. Sebaliknya dipuji, wah keren sekali, padahal dia gak siap, padahal dia pas-pasan pokoknya seingatnya, karena dia punya skill bicara di depan mimbar, pujian datang sama dia. Mestinya dia bertobat. Tapi dia terima pujian. Iblis sedang menghancurkan dia. Kalau dia lupa, jaga hati. Sesimpel itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari, di bulan Desember ini, kita memiliki kelegaan dan ketenangan. Karena penyertaannya memberi kelegaan. Saya undang pemusik boleh datang. Mari kita mengambil waktu berdiam diri di depan Tuhan. Ini antara Bapak Ibu dengan Tuhan. It is between you and God. Tidak ada orang lain yang boleh tahu bahwa hidupmu di hadapan Tuhan terbuka dan apa adanya. Karena Tuhan menyelidiki hatimu sampai yang paling dalam. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami letih, lesu, berbeban berat, engkau tidak tahu tahun 2022 gimana. Engkau tidak yakin akan masa depanmu. Atau engkau bekerja terlalu keras, tetapi yang dihasilkan terlalu sedikit. Atau engkau sudah bekerja dan melayani, tapi engkau merasa tidak mendapat dukungan. Engkau merasa sendiri, engkau merasa dijorokkan, tapi engkau tidak dibimbing. Engkau merasa dituntut, tetapi tidak dituntun. Engkau capek, engkau letih, engkau bosan, engkau marah. Dengar firman Tuhan yang berbicara dengan lembut pada setiap engkau. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, kata Tuhan Yesus. Oleh sebab apapun letih lesumu,
karena kesalahanmu, karena beban yang kau tanggung, atau karena ketidakmengertianmu. Tuhan tidak peduli. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan memberikan kelegaan itu. Turun kelegaan pada setiap engkau. Terima kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang merasa tidak bisa melepaskan pengampunan. Ada orang yang menipu, menyakiti engkau. Kau berkata, Tuhan, tidak mungkin aku mengampuni orang ini. Lihat, kasih Tuhan yang menerima engkau. Tak bersyarat Dia mengampuni engkau. Masihkah engkau tidak bisa melepaskan pengampunan? Karena melepaskan pengampunan bukan menolong orang lain, tapi menolong dirimu. Melepaskan dirimu dari beban dan jerat dan tipu daya dan kebohongan iblis. Jika engkau mau menerima tawaran Tuhan pagi hari ini, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, mau menerima kelegaan dari Tuhan, taruh tanganmu di dada dan bangkit berdiri di tempat dudukmu.